Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sedulur tani. Hari ini saya mau melakukan penyepraian ya, nyemprot. Ini sawah saya sudah berumur 29 HST ya. Hari ini saya mau nyemprot pestisida, insektisida dan fungisida. Apa saja obatnya? Karena walaupun kelihatannya subur ya, kita tidak tahu kalau misalnya di dalam lahan kita itu ada ulat atau kapar putih ya. Jadi untuk pencegahan hari ini saya mau penyepraian, karena biasanya untuk siklus hama dalam padi itu tanggal 1 sampai tanggal 4 Jawa, tanggal 1 sampai 5 Jawa mereka itu bertelur ya, bertelur. Dan siklusnya tanggal 1 sampai tanggal 5 itu bertelur sekaligus nanti menetas dalam kurun waktu 4 sampai 5 hari ya sedulur tani. Nah, nanti ketika tanggal 6 sampai tanggal 10 itu mereka sudah menetas. Seperti itu sedulur tani. Nah, ketika sudah menetas, kita harus melakukan pencegahan supaya tanaman padi kita terhindar dari yang namanya sundep. Begitu sedulur tani. Jadi kita harus tahu siklus dari hama, yaitu dimulai dari tanggal 1 Jawa sampai tanggal 10 itu siklus hama. Seperti itu ya. Nah, untuk pencegahan saya pakai bahan aktif dimehipo. Ya, terserah sedulur tani mau mau merek apa saja, pokoknya yang dimehipo dulu untuk pencegahan ya. Terus ada lagi ini untuk ulat dan kapar putih ya. Satu lagi Starban ya, saya tidak di endorse, tapi supaya barangkali ada kapar putih, ini langsung racun kontak dengan bahan aktif chlorpyrifos dan sipemetrin ya. Ini cocok sekali untuk membunuh kapar, langsung tewas kalau terkena ya, karena ini sistemnya kontak. Kalau ini di Mehipo itu sistemik. Nah, untuk sekaligus untuk apa ya, fungisidanya saya gunakan antrakol ya untuk pencegahan. Seperti itu. Setelah itu untuk nutrisi saya gunakan Ultradap ya, karena varietas padi saya itu umurnya 110 harian lebih, jadi masih ada waktu untuk membentuk anakan ya, supaya anakannya produktif. Jadi banyak anakan belum tentu produktif begitu sedulur tani. Dan saya pakai Vitagrow juga ya, supaya untuk padinya itu supaya hijau. Ini nitrogennya 11, fosfatnya 8, kaliumnya 6%. Dan jangan lupa untuk diberi rangsangan, yaitu Ambition. Saya juga tidak di endorse, tapi seperti biasa saya gunakan seperti ini ya. Kita manjakan padi kita ya, supaya hasilnya juga memuaskan kita, begitu seluruh tadi. Oke, kita lakukan sebuah pengadukan. Oh ya, satu lagi, ini ada perekat juga, karena sekarang lagi musim hujan ya, rendengan kita harus kasih perekat, karena ini bentuknya WP ya, tepung. Kalau tepung itu kalau terkena hujan ya pasti luntur ya, makanya kita harus kasih perekat supaya ini nempel terus. Oke sedulur tani, kita aduk. Oke sedulur tani, kita lanjutkan. Pertama-tama kita kasih air dalam ember setengah ya, seperti biasa. Semuanya juga pasti tahu semua ya. Nah, untuk antrakol sendiri kita kasih dosis 4 sendok makan ya, 4 sendok makan. Nah, karena pakai ini ukurannya 4 sendok makan ya. Aduk dulu sampai larut dulu ya, dari satu-satu dulu seluruh tani, supaya tidak menggumpal di dalam tangki sprayer kita. Habis itu Ultradap juga sama, kita tambahkan dosisnya ya, harusnya itu 2 sampai 3 atau 4 ya. Jadi saya pakai 4 karena ini juga masa vegetatifnya mau selesai ya. Jadi ini hari terakhir saya melakukan penyepraian di dalam masa vegetatif ini. Terus NPK cair kita go. Ini
setelah saya gunakan kemarin itu hasilnya luar biasa sedulur tani. Sebelum dipupuk itu kan kuning ya, sedikit kuning karena butuh pupuk. Nah setelah pakai ini itu langsung subur hijau. Nah segini aja ya, sekitar 30 mili untuk, kalau saya ini kan pakainya mesin tank ya, jadi 20 liter. Kalau misalnya yang 16 liter cukup 25 mili. Kalau tidak ada ultradapnya boleh 30 mili ya, sesuaikan saja. Setelah itu kita pakai bahan aktif kimia hipo untuk ulernya. Karena ini sudah besar jadi kita gunakan 50 mili. Kalau dulu kimia hipo ini sangat ditakutkan oleh para ulat ya, kalau sekarang sudah ngacir. Sekarang saya gunakan ini ukuran baru, kita dulu guys. Kita dulu ya seluruh tani. Oke. Lalu untuk saban supaya ada bau-baunya ya, kita cukup gunakan 30 mili saja untuk yang 16 liter atau yang 20 liter. Itu sudah cukup ya seluruh tani. Jadi ini bahan aktifnya ada 3 ya, kimia hipo, simepsikometrin dan kloripos. Tambahkan dikit lah karena 20 mili, kisaran 40 mili biar awet. Oke, kita lanjut. Ambition supaya daunnya lebar-lebar. Kalau daunnya sudah lebar, otomatis penyerapan nutrisi itu cocok, sekitar 30 mili. Nah sedulur tani harus punya ini ya, harus buat ini. Jadi kalau takaran itu harus kita buat seperti ini biar gampang. Petani masih ngukur ya berapa mili berapa. Nah itu kan terserah kita ya. Kalau kita ngikutin anjuran dari dokter ngikutin anjuran dari pabrikan, ya alhamdulillah saya selalu mengikuti itu, hasilnya bagus. Oke, sedikit. Oke, sedikit aja. Lumayan. Ini kurang pas sedulur tani, tambahkan lagi sedikit. Oke. Oke, sudah jadi semua. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Dulunya kita isi dulu tangki sprayernya dengan air ya. Tapi saya lupa nih. Jangan lupa ya. Pemuda Ragendong CBA. Nah, sedulur tani, saya tekankan kembali. Jadi kita harus mengetahui yang namanya siklus hama ya. Jadi saya tekankan lagi untuk tanggal 1 biasanya hama itu bertelur ya, dan menetas sampai kurun waktu 3-5 hari itu telur kaper putih menetas. Jadi kita harus tahu siklusnya, jadi jangan hanya semprot-semprot saja sedulur tani. Kita harus pas dalam penyemprotan ya. Kalau kita sudah tahu siklus hamanya, insya Allah ya, untuk penyemprotan yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan berdampak positif kepada tanaman padi kita. Seperti itu sedulur tani. Nah sedulur tani, tanggal yang kita pakai itu bukan tanggal nasional ya, artinya kita lihat tanggal Jawa. Karena biasanya orang Jawa itu zaman dahulu itu orangnya sangat
titen ya, namanya itu ilmu titen. Jadi orang Jawa setiap tanggal mereka melakukan penelitian setiap hari ya untuk siklus tanaman mereka, makanya sekarang masih berlaku ya, seperti itu sedulur tani. Akhirnya selesai nyemprotnya. Ini umur 29 HST ya. Alhamdulillah untuk sekarang, dan besar harapan saya untuk kedepannya subur ya sampai panen, amin. Tadi habis penyepraian insektisida dan fungisida serta nutrisi sekaligus ya, karena ini masa-masa vegetatif akhir ya, jadi saya harus memaksimalkan untuk masa vegetatifnya supaya subur ya, tidak ada yang kerdil. Oke, semoga tanaman saya dan sedulur tani semua terhindar dari segala macam penyakit dan hama, amin ya robbal alamin. Kita tunggu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.